Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo di cuaca yang cukup terik ini ya, siang hari ini ya. Saya akan masih membawakan kisah dari Netrakala yaitu Lebur Sukma. Wow. Dan ini adalah part akhirnya teman-teman. Endingnya. Wah, di sini akan terjawab bagaimana akhir dari segala yang mencekam ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang suka baca bisa mengikuti karya karsa dari Netrakala karena di sana keren-keren buat kisahnya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Akhir tragis, keluarga, pelaku, pesugihan. Lebur Sukma, Part 10. Dian. Dinda terbangun. Sontak, dia segera duduk bersandar di ranjang tidurnya. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar kencang. Astagfirullah, astagfirullah. Gumam Dinda sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan peluk. Terlebih pada pipinya, Dinda menggosok-gosok bagian itu berulang-ulang kali. Rasa jijik memenuhi batinnya, namun bayangan kengerian yang ia lihat jauh menguasai hati dan pikirannya. Apa memang harus begini? Kata Dinda, dia benar-benar lelah dengan semua ini. Jika memang Sengkolo menginginkan dirinya, kenapa dia harus mengganggu dan menyiksa mentalnya seperti ini? Kenapa? Kenapa kamu tidak segera membunuhku saja? Bentak Dinda keras. Terdengar tawa seram di sudut kamar. Dinda menoleh. Sosok Ratmi berdiri di ujung ruangan dan kali ini dia terlihat sedang berbahagia. Apa lagi yang harus kulakukan? Tanya Dinda pasrah. Kusno, ora bakal tekan panggonan iki pas malam Selasa Kliwon. Nyawamu kang dadi taruhane. Kata Ratmi masih tergigit. Dinda merasa ada yang aneh. Ya, ada yang berbeda dengan sosok demit wanita ini. Aku sudah memecahkan cermin seperti yang kamu suruh. Jika itu memang tidak ada gunanya, aku sudah pasrah, kata Dinda tersenyum kecut. Dia sudah benar-benar puak dengan semua kejadian yang menimpanya. Akankah lebih baik jika dia menyerahkan diri saja kepada sosok Sengkolo? Pecahkan cermin yang ada di kamar Sukma Aji dan Ahmad menggunakan darah keturunan Sukma Aji. Waktunya saat maghrib tiba, ucap Ratmi menjelaskan. Dinda tercenung. Darah keturunan Sukma Aji saat ini hanya dirinya dan Ahmad. Apakah dia harus mengambil darah ayahnya, lantas ia gunakan untuk mengakhiri semuanya? Atau bagaimana lagi? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya. Seketika, bayangan Mbok Marni dan Pak Kusno melintas di pikirannya. Apa maksudnya? Kusno tidak akan sampai tempat ini tepat saat malam Selasa Kliwon, pikir Dinda. Baru saja dia ingin bertanya kepada demit wanita itu, namun sosoknya sudah menghilang entah kemana. Dinda segera beranjak dari tempat tidurnya, berniat untuk meminjam ponsel kepada Ahmad. Dia sudah tidak peduli lagi apakah laki-laki itu masih dirasuki Sengkolo atau tidak. Baginya, saat ini menghubungi Pak Kusno atau Mbok Marni adalah hal yang paling penting. Ceklek. Dia sudah membuka pintu kamar Ahmad. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Saat mencari keberadaan ayahnya, tak ia temukan sosoknya. Buru-buru Dinda berbalik. Mungkin ayah sedang di kamar Pak Hamdan, kata Dinda. Dan benar saja, saat membuka pintu, dia melihat Ahmad sedang sibuk melakukan sesuatu di atas tubuh Hamdan. Ayah, panggil Dinda.
Ahmad memutar badannya. Kini dengan jelas Dinda bisa melihat di tangan ayahnya sedang memegangi gunting dan kain kasa. Sepertinya dia sedang mengganti perban di kepala Hamdan. "Tumben baru bangun?" tanya Ahmad kembali membungkuk ke arah Hamdan. "Dinda bisa pinjam ponsel ayah?" tanya Dinda dari ambang pintu. "Untuk apa? Memangnya ponsel kamu kemana?" Ahmad menjawab tanpa menoleh. "Dinda ada keperluan sebentar. Ponsel Dinda rusak," sahut Dinda. "Ambil saja di meja kamar," jawab Ahmad. Tanpa menjawab, Dinda langsung berbalik dan kembali ke arah Ahmad. Saat perjalanan, dia menoleh ke arah jam besar di sudut ruangan. "Sudah tengah hari," kata Dinda mempercepat langkahnya. Segera diambil ponsel ayahnya di atas nakas. Berulang kali Dinda mencoba menghubungi Pak Kusno dan juga Mbak Marni, baik menggunakan pesan singkat atau panggilan suara, tapi tak kunjung ada jawaban. "Tenang Dinda, tenang. Mungkin gak ada sinyal di sana," batin Dinda yang mulai panik. Sekilas Dinda melirik ke arah cermin yang ada di sudut ruangan. Rasanya ingin segera ia hancurkan benda itu. Namun bagaimana jika itu percuma? Apakah hal itu akan benar-benar berfungsi? Nyatanya saja, saat dia sudah memecahkan cermin lainnya, sosok Sengkolo masih tetap menerornya. Dinda segera beranjak. Dia tidak boleh gegabah. Masih ada waktu 6 jam lagi. "Ayah, Dinda bawa ponselnya ke kamar ya," kata Dinda melongokkan kepalanya ke dalam kamar Hamdan. Lihat, Ahmad sedang duduk dengan posisi menatap lurus ke arah cermin. Dinda terkesiap. Dia yakin pasti itu bukan ayahnya, tapi Sengkolo. "Iblis gila!" teriak Dinda. Seketika ia membanting pintu dengan keras dan berlari masuk ke kamarnya. Ceklek, ceklek. Dinda langsung mengunci pintu kamar. Beruntung demit itu tidak mengejarnya. "Kenapa tadi tidak sekalian aku hantam aja kepalanya dengan vas bunga? Toh dia nggak akan kesakitan jika sedang dirasuki Sengkolo." Dinda berucap lirih, menyesal sebab tak bisa sekalian mengambil darah ayahnya. Dia kembali menatap ke arah ponsel. Belum juga ada balasan dari kedua orang tua itu. "Semoga semua baik-baik saja," ucapnya penuh harap sambil merebahkan tubuhnya. Beberapa lama kemudian, Dinda mengerjap kaget. "Astaga!" teriaknya saat melihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Diraihnya ponsel di atas nakas, namun dia kecewa sebab belum juga ada balasan dari Pak Kusno ataupun Mbak Marni. "Gusti, semoga mereka baik-baik saja," kata Dinda. Kepanikan mulai menghampirinya. Dia harus segera membuat keputusan. Waktu maghrib tinggal hitungan jam. Setelah beberapa saat, Dinda berdiri mengambil pisau lipat di atas nakas. Dia harus bisa mendapatkan darah Ahmad sebelum senja tiba. Dinda mulai berkeliling rumah mencari keberadaan Ahmad, tapi sejak tadi dia tidak menemukan sosok ayahnya itu. Hingga akhirnya dia mendengar suara pintu yang terbuka kemudian tertutup. Dinda segera bangkit dan mencoba memastikan siapa gerangan orang yang baru saja datang. "Din," kata Ahmad sambil melepaskan jaketnya. "Ayah dari mana?" tanya Dinda penasaran. Jarang sekali ayahnya keluar rumah. "Dari makam ibumu. Sudah lama ayah tidak ke sana," ucap Ahmad tersenyum. "Kamu sudah makan?" "Ayah tadi masak, ya tapi mungkin rasanya tidak seperti rasa masakan Bu Marni," kata Ahmad. Hati Dinda berdesir. Mungkin apabila masalah dengan demit itu tak ada, dia sungguh akan bahagia tinggal di rumah ini. "Belum, nunggu ayah," kata Dinda. "Ya sudah yuk, kita makan sama-sama," ajak Ahmad yang berjalan melewati anak perempuannya. Dinda mengikuti dari belakang. Ia sedikit menjaga jarak dengan Ahmad. Dia harus selalu waspada jika Sengkolo tiba-tiba saja merasukinya. "Duduk, biar ayah yang menyiapkan semuanya," ucap Ahmad yang sudah sibuk di depan rak piring. Dinda mengikuti ucapan ayahnya. Segera dia duduk, tetapi pisau lipat dia taruh di kedua pahanya.
Acara makan sore itu mungkin menjadi kegiatan paling normal yang Dinda lakukan bersama Ahmad. Sejak pertama kali Dinda masuk rumah ini. "Ayah, ada yang ingin Dinda sampaikan," ucap Dinda. Ahmad yang akan menyendok makanan kembali menaruhnya di atas piring dengan perlahan. "Ada apa?" "Mengenai kejadian semalam," tanya Ahmad. Dinda mengangguk. "Ya, ada hubungannya dengan kejadian semalam," kata Dinda. "Jadi apa yang terjadi semalam itu?" tanya Ahmad. Sebenarnya dia sudah penasaran, tetapi coba untuk tidak melewati batas. Dia tidak mau anaknya itu semakin tertekan. "Demi itu," kata Dinda mencoba menguatkan dirinya. "Ya," desak Ahmad. Menghela nafas, akhirnya Dinda menceritakan apa yang terjadi. Mulai dari permintaan Ratmi untuk memecahkan semua cermin hingga Sengkolo yang memanipulasi indera penglihatan Dinda. "Demit itu sedang berusaha menyiksa mental Dinda, ya," kata Dinda. "Brengsek. Lalu sekarang di mana Pak Kusno dan Bu Marni?" tanya Ahmad. "Lembah Pati," ucap Dinda tidak berani menatap mata Ahmad. "Lembah Pati?" tanya Ahmad kaget. "Iya, Lembah Pati. Seharusnya mereka pulang hari ini, tapi sejak tadi mereka tidak bisa dihubungi," kata Dinda mulai teringat dengan kakek dan neneknya. "Kenapa sih kalian begitu nekat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" ucap Ahmad kecewa. "Kami takut jika Sengkolo tahu akan menghalangi upaya yang sedang dilakukan oleh Pak Kusno," kata Dinda berusaha menjelaskan. Ahmad menggeleng. "Kamu itu nggak belajar ya dari kejadian sebelumnya? Tanpa kalian memberitahu, dia akan tetap bisa mengetahuinya," kata Ahmad yang menyandarkan punggungnya sambil memijat-mijat keningnya. Dinda tersentak. Ya, dia baru menyadari itu semua benar perkataan ayahnya. Demit itu kemungkinan juga sudah mengetahui jika Pak Kusno dan Bob Marni saat ini berada di Lembah Pati. Cukup lama mereka terdiam. Dinda melihat ayahnya memandang keluar, tatapannya menerawang jauh. "Ayah," panggil Dinda. Tangan kanannya mulai mencengkram pisau lipatnya, takut jika Sengkolo sudah merasuki laki-laki itu. "Sebentar, Din. Ayah sedang memikirkan solusinya. Selama ini, ayah mengira jika Demit wanita itulah yang mengganggu keluarga ini. Jadi ayah dan Hamdan berusaha mencoba untuk mengusirnya. Tapi sekarang, apa yang harus dilakukan?" ucap Ahmad lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. "Dengan darah keturunan Sukmaji," jawab Dinda lirik. Ahmad menengok ke arah Dinda dengan cepat. "Apa maksudmu?" "Ratmi memberitahu Dinda jika darah keturunan Sukma Aji lah yang bisa menghancurkan ikatan yang sudah terjalin," kata Dinda. "Caranya?" tanya Ahmad sambil mengerutkan dahinya. "Membalurkan pada cermin yang ada di kamar Eyang dan kamar Ayah saat maghrib menjelang," kata Dinda. Ahmad terdiam. Dia menatap anaknya lekat-lekat. "Kamu yakin itu akan berhasil? Ingat, mereka itu penuh dengan tipu daya. Lihat apa yang terjadi dengan keluarga ini, dengan ayah dan ibumu," ucap Ahmad. Dinda menggeleng. Memang setelah pertemuannya dengan Ratmi di taman belakang, entah kenapa ia selalu mempercayai ucapan Demit itu. "Dinda tidak tahu ya, tapi maghrib sebentar lagi datang," kata Dinda menundukkan kepalanya. Terdengar kursi yang berderak, langkah kaki mendekati Dinda. "Kita coba lakukan, jika memang itu demi keselamatanmu," kata Ahmad sambil mencium ujung kepala Dinda. Dinda mendongak. Dia menatap lekat-lekat laki-laki di hadapannya. Belum pernah dia memperhatikan Ahmad setenang ini. Sekarang dia benar-benar bisa melihat kasih sayang untuk dirinya dari sorot mata yang mulai menua itu. Tanpa sadar, air matanya menetes. Dinda tidak bisa membayangkan betapa beratnya kehidupan Ahmad, kehilangan orang tua, istri dan anak, serta lumpuh selama bertahun-tahun. Dinda mengangguk. Jika ini semua tidak berhasil, setidaknya dia harus membuat Ahmad bahagia di ujung waktunya. Beberapa saat kemudian, "Ingat, Duk, sayat pada bagian ini," kata Ahmad sambil menunjuk bagian lengannya.
Apa yang nggak punya obat bius? Tanya Dinda ngeri. Dia belum pernah menyayat apapun selama ini kecuali ayam yang sudah mati untuk dijadikan makanan. Tidak, kalau kita beli pun waktunya tidak akan terkejar sebab sudah mepet, kata Ahmad sambil melirik ke arah jam dinding. Dinda menghela nafas. Dia mempersiapkan pisau lipat yang sudah disterilkan oleh Ahmad. Maafkan Dinda ya, ucap Dinda yang mulai memegang pergelangan tangan ayahnya. Dinda sudah menggenggam gagang pisaunya. Sekarang ia arahkan di tempat yang sudah ditunjukkan oleh ayahnya. Baru saja ia hendak menggoreskan, tiba-tiba saja tangan kanan Ahmad mencengkramnya begitu kuat. Arep apa? Tanya Ahmad sambil menatap Dinda beringas. Dinda tersentak mencoba menarik tangannya, namun cengkraman Ahmad yang sudah dirasuki Sengkolo itu benar-benar kuat. Rang Dinda saat Ahmad memutar tangannya, pisau lipat yang ia genggam itu terjatuh ke lantai. Ahmad segera mengambilnya dan melepaskan Dinda. Dinda buru-buru bergerak mundur menatap ke arah Ahmad tidak percaya. Bagaimana mungkin sosok itu kembali merasuki di waktu yang sudah semakin mendesak seperti saat ini? Aku sudah memberi waktu agar kamu dan orang ini bisa bertemu sebelum kamu kubawa pergi. Tapi malah mau main-main denganku, geram Sengkolo dalam tubuh Ahmad. Atau tak patah nih wahai manusia ini di hadapanmu, ha? Ucap Ahmad sambil mengangkat pisau lipat di genggamannya dan menempelkan ujung runcingnya di bagian leher. Dinda menggeleng. Aku saut Dinda segera. Air mata mulai membasahi pelupuknya. Ahmad menyeringai kemudian mendekati Dinda. Nah, ono kan kepenak Cahayu, jawabnya tepat saat Ahmad menunduk di depannya berniat membelai pipinya. Dinda langsung mendorongnya sekuat tenaga. Saat Ahmad tersungkur di lantai, Dinda menerjang mengambil pisau lipat yang berada di tangan Ahmad dan mencoba untuk menorehkan luka di tangan laki-laki itu. Ahmad memberontak, namun wajahnya menyeringai seolah menikmati permainan yang dilakukan oleh Dinda. Dengan sekali sentakan dari Ahmad, Dinda langsung terjungkal ke samping. Ahmad yang saat itu masih dikendalikan oleh Sengkolo seketika berdiri dan mencambak rambut Dinda, menyeretnya keluar kamar. Dinda berteriak kesakitan. Tidak menanggapi teriakannya, Ahmad terus saja menariknya dengan brutal. Beberapa helai rambut sudah rontok dari kulit kepalanya. Ayah, sadar ayah, jangan mau dikendalikan iblis jahanam itu, teriak Dinda. Percuma pengok-pengok sakencengmu, sampai kerongkonganmu kering. Orang ini tidak akan bangun, ucapnya sambil tertawa mengejek. Dinda mencoba melawan, tetapi rasa sakit di kepala membuatnya mau tak mau mengikuti kemana makhluk itu melangkah. Pintu kamar Sukma Aji terbuka. Sengkolo yang berada di tubuh Ahmad itu membawanya masuk ke dalam kamar. Pecahkan cermin itu, kata Ahmad. Dinda menggeleng. Dia tahu jika dia memecahkan tanpa membalurkan darah milik Ahmad dan juga dirinya, Sengkolo akan terbebas untuk selamanya. Tidak, ora gelem, bentak Sengkolo. Dinda tetap menggelengkan kepalanya. Melihat penolakan itu, Ahmad melepaskan cengkramannya di rambut Dinda. Dinda yang menyadari itu ingin bergerak menjauh, namun dengan sigap Ahmad segera mencekiknya dan mendorong keras hingga punggungnya menabrak ranjang dengan keras. Suara Dinda tercekat, tak bisa bernapas. Sudah, memang harus aku selesaikan semuanya sekarang, kata Sengkolo. Mata Dinda mulai berair, berusaha menggapai apapun di sekitaran, tapi sia-sia. Tidak ada benda yang bisa digunakan untuk membantu melawan sosok iblis di depannya. Kepala Dinda mulai terasa berat, pandangan matanya kabur, nafasnya benar-benar berhenti.
Dia sudah pasrah jika memang dia harus mati saat ini. Piar! Terdengar suara porselen yang dilempar keras di depan Dinda mengenai belakang kepala Ahmad. Cekikannya mengendur seketika Dinda terbatuk. Pak Kusno, ucap Dinda lirih dengan pandangan yang masih kabur. Kamu tidak apa-apa, Din, kata laki-laki itu. Dinda mencoba menghela nafas dalam-dalam dan mengaturnya lebih teratur. Dadanya terasa sakit. Sesekali tangannya meraba leher untuk sedikit mengurangi rasa sakit yang tertinggal. Hamdan, tanya Dinda kaget saat pandangannya sudah mulai jelas. Ayo kita pergi, biarkan saja dia di sana. Kita cari bantuan, ucap Pak Hamdan lemah sambil mencoba membantu Dinda berdiri. Dinda mematuhinya. Segera ia bangkit berdiri. Sekilas ia melihat darah mengalir dari arah belakang kepala Ahmad. Ketika Hamdan sedang menuntunnya, tiba-tiba saja ada tangan yang muncul di sisi kanan dan kiri lehernya. Dinda yang kaget mencoba untuk menarik laki-laki itu, namun gerakannya kalah cepat. Tangan bersisik itu seketika memutar kepala Hamdan. Ketak! Dinda menjerit sekencang-kencangnya. Tangannya mendekap mulut. Tanpa sadar dia mundur hingga terjatuh ke lantai. Sekarang tubuh Hamdan dengan posisi mengarah kepadanya, namun kepalanya berlawanan arah. Seketika tubuh Hamdan jatuh ke lantai. Wis tak omongi, jangan macam-macam karo aku, Ndok. Cayu, terdengar suara menggema di sekeliling Dinda. Masih dengan posisi terisak, Dinda berdiri. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengoleskan kedua telapak tangannya dengan darah Ahmad yang sudah mulai menggenang di lantai. Sempoyongan, Dinda berjalan ke arah cermin di sudut ruangan. Oh, yakin akan melakukan hal itu? Terdengar lagi suara Sengkolo yang bergaung di telinga Dinda. Dia sudah gelap mata, setengah berlari. Dinda segera mengoleskan darah ayahnya dan menghantamkan kepalan tangan kanannya ke cermin itu, dan piar! Benturan itu membuat kaca pecah dan kepingannya berserakan di lantai. Jahanam kau Sengkolo, umpat Dinda penuh amarah. Dengan amarah yang memuncak, dia mengusapkan lagi tangannya ke darah yang ada di sekitaran Ahmad. Lalu dia keluar dan menuju kamar ayahnya. Di sini Dinda merasa ada yang aneh. Kenapa sosok Sengkolo tidak menghentikannya, padahal saat dia berusaha untuk memecahkan cermin kemarin, demit itu sampai hampir membunuhnya. Karena hati Dinda sedang tersulut amarah, dia tak begitu peduli. Tujuannya saat ini adalah cermin yang berada di kamar Ahmad. Sesampainya di sana, dia langsung berjalan ke arah cermin. Pisan maneh, gue yakin akan melakukan itu. Terdengar lagi suara Sengkolo yang bergaung di telinga Dinda. Mati, oh mati. Kamu memang mau membunuhku, ucap Dinda datar, namun matanya nyalang penuh amarah. Tak lagi memperdulikan semua suara yang kembali muncul di kepalanya, Dinda segera membalurkan darah di telapak tangannya ke arah cermin itu dan segera memecahkannya. Dinda menghela nafas karena merasa semua sudah selesai. Dia segera berjalan kembali ke kamar Sukma Aji. Dia segera menghampiri Ahmad. Sekilas melihat tubuh Hamdan, Dinda merasakan nyeri di dadanya. Dia tidak menyangka jika hidup laki-laki itu akan berakhir di tangan Sengkolo. Ayah, bangun ayah, panggil Dinda parau sambil mencoba mengecek denyut nadi dan nafas sang ayah. Dinda benar-benar khawatir. Banyak darah yang keluar dari belakang kepalanya. Dok, apa yang terjadi, Dok? Ucap Ahmad sambil mengerang, mulai membuka matanya perlahan. Ayo ayah, kita pergi dari tempat ini, kata Dinda mencoba untuk membopong Ahmad dengan melingkarkan lengan laki-laki itu di pundaknya. Hamdan, kata Ahmad pelan saat dia melihat kondisi temannya yang begitu mengenaskan. Ayo ayah, ayo, pinta Dinda saat melihat Ahmad kembali merosot ke lantai. Ahmad menangis sesenggukan. Dia benar-benar tidak menyangka jika tubuh yang tergeletak tak bernyawa itu adalah sahabatnya.
Kenapa? Kenapa bisa begini? Tanya Ahmad. Nanti Dinda ceritakan ayah. Sekarang kita keluar dulu dari rumah ini, desak Dinda. Ahmad terlihat menguatkan diri. Kemudian dia berusaha untuk berdiri. Dinda mencoba membopong ayahnya lagi. Mereka berdua mulai berjalan. Dinda agak kepayahan saat menuntun Ahmad. Ditengoknya langit. Di luar juga sudah gelap. Meskipun Dinda sudah memecahkan cermin itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ratmi, tak kenapa batinnya masih merasa tidak nyaman seolah demit itu masih mengawasi pergerakan mereka. Hingga saat berada di ambang pintu, Dinda tersentak. Ketakutannya kembali, sayup-sayup terdengar suara wayangan. Tidak, tidak mungkin, ucap Dinda sambil mengedarkan pandangannya mencari arah sumber suara. Kenapa? Tanya Ahmad lemah. Ayo cepat ayah, jawab Dinda mencoba mempercepat langkahnya hingga hal buruk pun benar-benar terjadi. Tepat beberapa meter di depannya, dia melihat sosok Sengkolo berdiri di sana. Mereka berhenti, saling menatap satu sama lain. Mendadak, gelegar guntur menyambar saling bersautan. Angin berembus kencang, rintik hujan terdengar menerpa atap rumah. Sengkolo, kata Dinda ketakutan. Sengkolo bergeming, matanya masih menatap mereka berdua, menelisik seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dok, pergi sekarang dok, kata Ahmad mencoba melepaskan tangan anaknya. Dinda menggeleng. Tidak, tidak, jawabnya singkat. Otak Dinda berpikir keras. Bagaimana mungkin sosok itu masih bisa ada di sini padahal dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Ratmi. Bingung, hah? Tanya Sengkolo. Entah bagaimana caranya, seketika tubuh Dinda menegang dalam satu kedipan mata. Sosok yang berada di depannya itu sudah berubah menjadi Ratmi. Tanya Dinda tidak percaya. Sosok Ratmi mulai tertawa. Masih saja kamu percaya kalau dedemit itu akan menolongmu? Lanjut Sengkolo kini dengan wujud Ratmi. Dinda tidak percaya jika selama ini sosok Sengkolo sudah menyamar sebagai Ratmi. Berarti apa yang mereka lakukan semuanya sia-sia. Masih bingung? Tanya Sengkolo lagi. Menungso memang tidak bisa berpikir. Mudah percaya jika demit itu bisa melakukan apapun. Lanjutnya lagi yang seketika berubah wujud menjadi sosok Pak Kusno. Dinda menelan ludah. Dia benar-benar tidak menyangka jika energi Sengkolo bisa semengerikan itu. Ahmad yang berada di sebelah Dinda mencoba untuk bergerak, namun ia terus menahannya. Jika dalam kondisi normal, pasti dia sudah tidak akan bisa mencegah Ahmad untuk melawan Sengkolo. Aku buat supaya dirimu menghilangkan ikatanku dengan keturunan Sukmaji. Seharusnya jika kamu ingin selamat, pecahkan cermin yang ada di rumah ini menggunakan darahmu, kata Sengkolo. Dinda tersentak. Ya, dia faham selama ini dia diakali oleh demit itu. Seharusnya dia mencampurkan darahnya dan Ahmad sebelum melumurkannya ke permukaan cermin itu. Saiki dadi bojoku atau aku bunuh ayahmu seperti manusia bodoh itu, ucap Sengkolo yang mulai berjalan mendekat. Dinda dan Ahmad terkesiap semerbak. Aroma bunga mawar mulai tercium. Ambil saja nyawaku sebagai gantinya, tapi lepaskan anakku, pinta Ahmad lemah. Sengkolo tidak menjawab. Dia terus memandangi mereka. Kusno dan istrinya sudah kubunuh. Kalau kamu ingin menyusul, maka aku bunuh kamu malam ini juga, kata Sengkolo. Dinda menggeleng berulang. Ia mencoba bergerak mundur dan menarik tubuh Ahmad seolah sedang terhipnotis. Mata Ahmad tampak kosong, menatap ke arah depan. Tak mau terjadi apa-apa dengan ayahnya. Sekuat tenaga Dinda menarik Ahmad agar kembali masuk ke dalam kamar. Akan tetapi
Dinda menyadari ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja tubuh Ahmad mengejang pelan, kemudian kepalanya meneleng ke arah Dinda. Jantung Dinda berdegup kencang. Seketika bulu romanya bergidik. Sosok laki-laki yang sedang dipapanya itu tiba-tiba saja menyeringai mengerikan. Tanpa diduga, Ahmad mendorongnya dengan keras hingga dia terjatuh menubruk dinding kamar. Dinda terengah menahan sakit. Sekilas dia melihat Ahmad berjalan menuju ke arah cermin yang sudah pecah. Dia tahu jika saat ini tubuh Ahmad kembali dikuasai oleh Sengkolo. Kini Dinda bisa melihat dengan jelas ayahnya yang sedang mengambil pecahan cermin yang ada di lantai. Pada awalnya, dia mengira kalau Ahmad akan menggunakan pecahan kaca itu untuk melukainya. Namun, setelah beberapa saat, Ahmad hanya berdiri memandanginya dengan seringai menyeramkan. Kemudian, dia mulai mengangkat tangan kanannya. Dinda yang melihat hal itu, dia menyadari sesuatu. Sengkolo merasuki Ahmad bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk melukai fisiknya. Dengan gerak secepat yang dia bisa, Dinda segera menerjang Ahmad. Brak! Sontak keduanya terjatuh ke lantai. Rang Dinda saat mendapati kaca yang dipegang oleh Ahmad menggores lengannya. "Ayah, sadar ayah. Jangan mau dikendalikan iblis itu," kata Dinda mencoba untuk menghentikan pergerakan Ahmad. Ahmad tidak menjawab. Dia terus menyeringai dan mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Bak! Sekali lagi, Dinda merasakan kesakitan luar biasa pada tubuhnya. Ahmad dengan kekuatan besar mendorongnya sampai tersungkur ke lantai. Nafas Dinda terengah, tubuhnya mulai melemas. "Orang ini yang minta untuk dibunuh," katanya. Dindanya terisak. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Harapannya agar Pak Kusno dan juga Mbok Marni segera kembali ke rumah ini juga sudah pupus. Harusnya kalau keluarga ini tidak main-main denganku, cukup orang ini saja yang akan menjadi peliharaanku. Tetapi kalian semua tidak punya adab, tambahnya menjelaskan. Dinda mengerang tanpa ampun. Ahmad menekan luka sayatan di tangannya dengan sangat kuat. Air mata Dinda berlinang. Dia sudah benar-benar tak sanggup menghadapi semuanya. Belum sempat Dinda berusaha untuk melepaskan diri, Ahmad sudah berdiri dan menariknya. Ayah sadar," isak Dinda. Brak! Dinda seketika dilempar hingga tubuhnya menabrak dinding. Ahmad kembali berjalan. Dia menarik spray di atas kasur. Dinda tersentak heran apa yang akan dilakukan demit itu. Dilihatnya, Ahmad naik ke atas kasur dan langsung mengikat spray itu di tiang kelambu. Dinda berusaha untuk bergerak, mencoba mencegah Sengkolo yang ingin membunuh ayahnya. Dan kini kain spray itu sudah Ahmad lilitkan di lehernya. Dia sudah memanjat ke atas tiang. "Ayah, jangan ayah, tolong hentikan," pinta Dinda sesenggukan. "Kalau kamu gelem bersedia ikut denganku, akan kulepaskan bocah ini," jawab Sengkolo yang berada di tubuh Ahmad. Dinda terus terisak. Dia benar-benar tidak mau nyawa ayahnya hilang sia-sia. Ahmad belum pernah merasakan kebahagiaan selama hidupnya. Tolong lepaskan dia. Bawa saja Sukmaku," kata Dinda pasrah. Sesaat setelah dia mengatakan itu, sosok Ahmad yang ada di atas seketika menjatuhkan dirinya ke bawah. Dinda yang sigap langsung mencoba untuk menolong ayahnya. Setelah membaringkannya, Dinda memandangi laki-laki itu. Air matanya mengalir deras. Di sisi lain, dia merasa bersyukur akhirnya bisa melihat orang yang selama ini sudah dinantikannya. "Ayah, terima kasih. Sudah ada untuk Dinda walaupun sesaat. Titip salam rindu ya untuk Pak Kusno dan Mbok Marni, juga Adit. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian," kata Dinda sambil terisak. Sekali lagi dia menatap wajah Ahmad.
Batinnya benar-benar hancur. Andai saja dia tidak dilahirkan di dunia ini, mungkin semuanya tidak akan pernah terjadi. Andai saja dia tidak pernah menuruti egonya untuk mengetahui semua, tetapi semua itu sudah terlambat. Memang sejak awal demit itu hanya mengincarnya, bukan Ahmad atau yang lainnya. Dinda beranjak melangkah gontai menuju kamarnya. Ingin sekali rasanya ia bertemu sekali lagi dengan orang-orang yang dia cintai, Adit, Bu Nawang, Pak Kusno dan juga Mbok Marni. Tetapi mereka seolah sudah semakin jauh. Kini hanya menyisakan dirinya seorang. Tidak ada yang bisa menolongnya, tak akan ada yang melindunginya lagi. Sesaat dia memandang foto wanita yang melahirkannya. Bu, Dinda kangen, kata Dinda yang seketika menangis dalam diam. Sesaat setelahnya, Dinda kembali melangkah keluar. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Dia hanya menunggu waktu kematiannya. Tanpa arah, dia terus melangkah hingga dia berhenti di depan sebuah lukisan besar. Eyang, sebentar lagi Dinda menyusul kalian. Tugas Dinda sudah selesai kan? Ucapnya Parau sambil mengusap air matanya. Dinda meneruskan langkahnya, entah datang dari mana, seolah dia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Saat kembali ke dalam kamar Sukma Aji, matanya terus tertuju kepada Ahmad yang masih terbaring. Ingin rasanya kembali ia memeluk laki-laki itu. Saiki waktu Cayo, terdengar suara sengkolo menggaung di telinganya. Dinda tersentak. Dia tahu demit itu tidak akan mungkin melepaskannya lagi. Segera dia mengambil pecahan cermin yang masih ada sisa darah milik Ahmad, kembali berjalan menuju kamarnya. Di tempat itulah Dinda memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sesampainya di kamar, Dinda segera membersihkan ranjangnya dan berganti pakaian. Bukan ingin menghormati Sengkolo, tetapi jika nanti ada yang melihat jasadnya, setidaknya mereka tidak akan terlalu ketakutan. Ia baringkan tubuhnya. Sesaat dia memejamkan mata, kemudian mengangkat tangan kirinya. Cas! Darah memercik deras. Seketika Dinda merasakan sakit luar biasa. Pelan tapi pasti kesadarannya menghilang, hingga saat nafasnya mulai tersengal, ada sebuah cahaya muncul di depan matanya. Ayo Cayo, ucap Sengkolo seolah menarik tangan Dinda. Setelah itu semua menjadi gelap. Di atas tempat tidur itu, Dinda mengakhiri hidupnya. Bukan keinginannya, tetapi hidupnya memang sudah digariskan untuk menghentikan ikatan gaib yang sudah dilakukan oleh keluarga Sukma Aji. Derasnya air hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersahutan tidak membuat langkah sepasang suami istri itu terhenti. Mereka terus saja melangkah, bahkan tanpa memperdulikan kondisi mereka yang sudah rentah. Rasa khawatir terus saja muncul di hati mereka tatkala baru saja ada sebuah pertanda yang muncul setelah puluhan tahun tak terlihat. Bapak, panggil Mbok Marni, tetapi Kusno tidak menanggapinya. Matanya tetap terpaku pada rumah yang menyimpan banyak kenangan di dalamnya. Bagai sebuah gulungan film yang diputar begitu cepat, ingatan demi ingatan muncul di benak laki-laki tua itu, mengusap lupuknya yang basah karena genangan air mata bercampur air hujan. Kusno kembali melangkah dan buru-buru membuka pintu. Namun saat dirinya melihat ke dalam, seketika langkahnya terhenti. Kita sudah terlambat, Bu, ucap Kusno yang langsung bersandar pada dinding sampai tubuhnya merosot ke lantai. Melihat ada seseorang yang datang, Ahmad langsung menoleh ke arah sumber suara. Pak Kusno, kata Ahmad.
Dinda di mana, Mat? Tanya Mbok Marni celingukan mencari keberadaan cucunya. Ahmad terdiam. Ia tidak menjawab. Pak Kusno yang sudah tahu hanya bisa melenguh. Jika Ahmad bisa selamat, berarti cucunya lah yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mat, Dinda kemana, Mat? Tanya Mbok Marni dengan suara lebih keras. Dia masih belum percaya jika tidak melihat secara langsung bahwa cucunya telah tiada. Maaf, Bu. Maafkan aku, Bu, kata Ahmad menunduk. Air matanya keluar membasahi pipi. Dada Mbok Marni terasa begitu sesak. Nafasnya memburu. Mat, Dinda kemana, Mat? Ulangnya sekali lagi. Ahmad menggeleng. Ia menggenggam tangan wanita tua itu, namun seketika Mbok Marni melepaskannya. Aku tanya, di mana cucuku? Jerit Mbok Marni hilang kendali. Pak Kusno segera berdiri. Dia memeluk erat tubuh istrinya. Tangisnya pecah. Dinda di kamar, jawab Ahmad lirih. Sontak Pak Kusno dan Mbok Marni menoleh ke arah Ahmad dan langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ambang pintu kamar, badan Mbok Marni mengejang, tatapannya lurus ke arah ranjang. Dok, ucapnya Paro dan menghambur memeluk tubuh Dinda. Pak Kusno hanya bisa melihat pemandangan itu dan menyenderkan tubuhnya ke pintu. Dia memilih pergi, Mat? Tanya Pak Kusno Parau. Ahmad tak bisa menjawab, hanya mengangguk. Dia sendiri tidak menyangka kalau Dinda memilih pergi meninggalkannya, memilih untuk mengakhiri ini semua dengan caranya sendiri demi menyelamatkan nyawanya. Dok, bangun, Dok. Ini Simbo. Simbo wis pulang, Dok, ucap Mbok Marni Parau. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuh Dinda. Dinda masih hidup, tapi aku tidak tahu sampai kapan kondisinya akan seperti ini, ucap Ahmad sesekali menyentuh bagian kepala belakangnya yang masih terasa pening. Maksudmu apa? Tanya Pak Kusno. Nadi dan napas Dinda masih ada, Pak, tapi dia tidak mau bangun. Harusnya dengan luka seperti itu tidak akan membuatnya koma, kata Ahmad tidak berani menatap mata Pak Kusno. Kamu tahu kenapa, Mat? Sebab bagian dari jiwanya sudah dibawa pergi oleh demit terkutuk itu, kata Pak Kusno yang langsung melangkah menuju ke arah Dinda. Sedangkan Ahmad, dia hanya berdiri mematung tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Ahmad. Tidak ada, Mat. Jika itu semua kemauan Dinda, maka dia tidak akan pernah kembali lagi, kata Pak Kusno sendu. Seketika Ahmad lunglai, tubuhnya merosot ke lantai, tangisnya pecah, hatinya benar-benar hancur saat mengetahui jika anak semata wayangnya sudah memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Waktu pun berlalu. Ahmad sedang berdiri di taman belakang rumahnya. Suasana nampak begitu tenang. Dengan hembusan angin menerpa kulitnya, dia pandangi sekelilingnya, tak menemukan seorang pun. Tak kenapa, sejak tadi dia tertarik dengan bunga mawar yang mulai mekar. Ahmad melangkah, mendekati tanaman itu. Sesekali dia menghirup aroma bunga itu, hal yang selalu mengingatkannya dengan sosok Ajeng. Ayah, terdengar suara wanita tepat dari arah belakangnya. Dok, jawab Ahmad saat mengetahui jika suara itu milik Dinda. Ahmad melangkah mendekati anaknya. Tanpa menunggu lama, dia langsung mendekap erat. Kenapa, Dok? Kenapa? Kenapa kamu tega pergi ninggalin ayah, Dok? Kata Ahmad sesenggukan. Dinda tidak melepaskan tubuh Ahmad. Semua sudah digariskan, Ayah. Apa yang Dinda lakukan saat ini untuk menyelamatkan keluarga kita? Sejak awal, Eyang sudah memberitahu Dinda, kata Dinda tersenyum. Ahmad melepaskan pelukannya. Ia memandang Dinda lekat-lekat. Ya, anaknya itu benar-benar terlihat cantik dengan kebaya berwarna hijau. Pulang, Dok. Pulang, kata Ahmad sendu. Dinda tersenyum. Kemudian ia membelai pipi Ahmad.
Jaga diri ayah ya. Titip Pak Kusno dan Mbok Marni. Sampaikan permintaan maaf Dinda untuk Adit. Dinda sayang banget sama ayah. Ucap Dinda seketika. Kabut tebal datang, membuat pandangan Ahmad kabur berkali-kali. Dia memanggil nama Dinda, namun seolah sosok itu sudah pergi entah kemana. Dinda! Dinda! Teriak Ahmad dengan nafas memburu. Kesadarannya mulai kembali. Dia tahu itu semua hanyalah mimpi. Dinda, anak semata wayangnya, memang sudah pergi meninggalkan dirinya, memilih untuk hidup di dunia yang berbeda. Tok tok tok, tok tok tok. Mat, ada tamu, kata Mbok Marni dari arah luar kamarnya. Siapa, Bu? Tanya Ahmad sambil menyeka keringat yang ada di dahinya. Kamu lihat sendiri, kata Mbok Marni yang langsung melangkah pergi. Terlihat ada 3 orang laki-laki duduk di kursi ruang tamu. Ahmad tidak mengenali mereka semua. Segeralah Ahmad duduk. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Ucap Ahmad sopan. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Dan ini adalah Adit anak saya. Dan ini Arif temannya, kata Gunawan. Adit, pikir Ahmad. Saya tidak tahu kalian siapa. Maaf, tapi saya sedang tidak ingin diganggu, kata Ahmad sambil beranjak dari kursinya. Pak Hamdan, dialah yang meminta saya untuk datang ke tempat ini beberapa waktu yang lalu, ucap Gunawan. Ahmad terdiam. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang ini. Hamdan sudah meninggal, ucap Ahmad parau. Ya, saya tahu. Dan tujuan saya kesini adalah untuk mencari Dinda, kata Gunawan lugas. Ahmad kembali terdiam. Pada awalnya dia ingin mengusir mereka, tapi teringat dengan mimpi barusan. Lantas dia memandang Adit. Kamu Adit? Tanya Ahmad. Adit mengangguk. Dinda berpesan untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Adit, calon suaminya, lanjut Ahmad. Sekarang Dinda di mana, Pak? Tanya Adit yang sudah hampir berdiri namun dicegah oleh Arif. Sejak tadi, laki-laki itu memperhatikan Ahmad dengan tatapan yang aneh. Ahmad tampak mempertimbangkan sesuatu beberapa kali. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dinda ada di kamarnya, ucap Ahmad yang langsung meminta mereka untuk mengikutinya. Seketika Adit bersemangat. Hingga saat masuk ke dalam kamar Dinda, tubuh Adit mematung. Dia langsung berlari ke arah Dinda yang masih terbaring kaku di atas tempat tidur. Din, kamu kenapa, Din? Pak, Dinda kenapa, Pak? Apa yang terjadi sama Dinda, Pak? Tanya Adit panik. Ahmad membisu, tidak menjawab pertanyaan Adit. Pak, Dinda kenapa, Pak? Adit mengulang pertanyaannya dengan nada lebih keras. Adit, tegur Gunawan. Seketika laki-laki itu diam. Kita bicara di luar, kata Ahmad segera keluar dari kamar. Tidak mungkin. Gak mungkin Dinda mau melakukan itu semua, ucap Adit tidak percaya. Nah, sudah, kata Mbok Marni mencoba menenangkan Adit. Rif, tolongin Dinda, Rif. Kamu bisa, Arif, tolong, kata Adit memohon agar Arif mau membantunya. Arif hanya menggeleng. Dia pergi atas kehendaknya. Tidak mungkin membawanya kembali ke dunia ini lagi. Arif menjawab datar seketika. Tangis Adit pecah. Dia benar-benar tidak menyangka kenapa Dinda bisa melakukan ini semua tanpa ada yang bisa mencegah. Segera Adit pergi ke kamar Dinda. Mereka semua membiarkan, bahkan Ahmad yang sudah kehilangan harapan hidup hanya bisa tersenyum getir. Pak Kusno, saya mau ke kamar, ucap Ahmad yang langsung berdiri. Sementara Pak Kusno yang tidak tega dengan keadaan menantunya hanya bisa menuruti keinginannya. Beberapa bulan berlalu. Semua sudah tampak kembali normal. Bahkan Ahmad sudah mulai kembali kesibukannya untuk melanjutkan usaha yang dimiliki oleh keluarga Sukmaji. Pagi, Mbok, ucap Ahmad saat mendapati Mbok Marni yang tengah sibuk memasak. Mat, tumben wis bangun. Biasanya manja, pengen dianterin ke kamar sarapannya, ejek Mbok Marni. Jangan gitu dong, Mbok.
Nanti bisa dimarahin Dinda kalau dia tahu, ucap Ahmad. Bob Marley hanya terkekeh. Pak Kusno kemana ya, Mbok? Tanya Ahmad. Itu di taman ngurusin kebunnya yang baru, kata Mbok Marni. Lantas Ahmad segera beranjak keluar. Pak Kusno, bisa kemari sebentar? Panggil Ahmad. Kenapa, Ahmad? Tanya Pak Kusno heran. Ya, semenjak kejadian pulang dari Lembah Pati, perangai Pak Kusno sedikit berubah. Dulu sosoknya yang suka berkelakar, tapi kini menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Kemarin saya dapat kabar dari Kidayat. Katanya Arya sudah bisa berjalan. Dan dia meminta pertanggungjawaban dari Pak Kusno agar segera menengoknya dan mencarikan dia jodoh, kata Ahmad. Pak Kusno terkekeh. Dia benar-benar beruntung. Jika saja Arya tidak ikut, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Meski dengan kondisi luka parah, namun Arya tetap berjuang mencari pertolongan. Sampaikan ke Kidayat, pekan depan saya ke sana, kata Pak Kusno segera berbalik, namun Ahmad mencegahnya. Kita bisa bicara di dalam, Pak, tanya Ahmad serius. Pak Kusno mengerutkan dahinya dan segera mengikuti Ahmad. Mbok, duduk sini, Mbok. Ada yang ingin saya sampaikan, ucap Ahmad. Lantas kedua orang itu pun duduk. Ada apa, Ahmad? Tanya Pak Kusno. Sesaat Ahmad diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Semalam aku bermimpi bertemu Ajeng. Perkataan Ahmad terhenti. Dia kenapa, Ahmad? Desak Mbok Marni. Dia meminta untuk mengikhlaskan Dinda, kata Ahmad tanpa berani menatap mata kedua orang itu. Dek. Seketika degup jantung Pak Kusno seperti terhenti, seolah dia paham apa yang akan dilakukan oleh Ahmad. Aku ingin alat bantu hidup Dinda dilepas. Sudah terlalu lama dia tersiksa, kata Ahmad dengan nada bergetar. Mbok Marni diam, matanya berkaca-kaca. Tanya Mbok Marni kepada Pak Kusno, berharap suaminya tidak setuju dengan keputusan Ahmad. Jika memang itu yang terbaik, lakukan, Mat. Aku pun tidak tega melihat cucuku tersiksa seperti itu. Jika memang kematian sejati jauh lebih baik, lakukan, ucap Pak Kusno yang langsung berdiri. Setetes air mata jatuh di pipi keriputnya. Mbok Marni yang mendengar kata-kata itu hanya bisa menangis sesenggukan. Dia menyesal telah meninggalkan cucunya saat itu. Andai saja dia tidak pergi ke Lembah Pati, mungkin saat ini Dinda masih ada di sampingnya. Cuaca terasa begitu sejuk. Angin berembus pelan menerpa wajah orang-orang itu. Ahmad terlihat berjongkok di samping tubuh anaknya. Sekuat tenaga dia menahan air mata agar tidak tumpah. Untuk terakhir kalinya dia mendekat ke arah telinga anak perempuannya, bukan membisikkan sesuatu, melainkan mengumandangkan azan untuk terakhir kali untuk melepas kepergiannya. Terima kasih sudah hadir di kehidupan Ayando, ucapan dalam hati sesaat setelah selesai melantunkan iqomah untuk jasad putrinya. Sedangkan di atas liang lahat, tampak Pak Kusno memegangi Mbok Marni agar kuat berdiri. Adit yang dipapa oleh Arif berusaha kuat menahan rasa kehilangan. Pada akhirnya, dengan keputusan berat, Ahmad melepaskan alat bantu medis yang berada di tubuh Dinda. Dia sudah mengikhlaskan semuanya. Pasti berat sesaat harus bertemu, namun kemudian segera kembali dipisahkan oleh kematian. Inilah patah hati terbesar seorang ayah, harus merelakan kepergian gadis kecil satu-satunya berpulang dengan cara yang berbeda. Mulai sekarang, pulang ke rumah tidak akan pernah lagi sama hangatnya. Rumah itu akan kehilangan detaknya dalam doa dan rindu yang berjarak. Mereka akan tetap dan senantiasa merindukan Dinda.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala. Aduh, sedih banget ya. Asli nih endingnya sedih banget tuh. Saya sampai apa ya gemeter dan karena mungkin saya punya anak perempuan juga ya. Dan di sini inilah yang disebut dengan buah si malakama. Jadi pilih mana? Ayahnya yang mati atau anak yang mati? Susah banget milihnya ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Dinda memilih sudah dia sajalah. Dia saja karena dia membayangkan bagaimana menjadi seorang Pak Ahmad ya. Dia menikah cukup lama akhirnya dan cukup lama nggak punya anak ya, setelah menikah akhirnya bisa dapetin anak tapi harus dipisahkan dari anaknya. Jadi yang dia tahu anaknya itu mati, padahal enggak, anaknya itu dibuang ke panti asuhan. Jadi sudah kehilangan anak, terus kehilangan istrinya. Nggak lama kemudian kehilangan juga kedua orang tuanya. Jadi Pak Ahmad itu hidupnya benar-benar apa ya, lengkap banget penderitanya. Dan akhirnya dia pun lumpuh. Waduh, itu makin lengkap aja, udah kehilangan segalanya, kehilangan juga kesehatannya, lumpuh, sampai pada akhirnya dia bisa menemukan sedikit kebahagiaan. Bukan sedikit ya, kebahagiaan yang besar, tapi walaupun hanya sesaat, yaitu bertemu dengan Dinda anaknya. Jadi Dinda berdasarkan pertimbangan itu, ya sudah, dia mengorbankan dirinya untuk dibawa oleh Sengkolo untuk dijadikan istri. Dan ya pokoknya kehabisan kata-kata deh saya ya. Ini keren banget kisahnya dan sekali lagi menurut saya ini adalah salah satu kisah yang terbaik ya. Kalau menurut saya malah kisah terbaik dari Netra Kala yang pernah saya bacakan adalah ini. Lebur Sukma dibandingkan tanpa bukan berarti yang lain jelek ya, tapi yang terbaik kalau menurut saya ini Lebur Sukma ini ya. Dan di endingnya juga bagaimana akhirnya Adit muncul nih, Adit bersama dengan Arif. Jadi ini Adit muda dan Arif muda, yang mana di sini berarti kalau dia muncul berdua itu berarti setelah kasus tumbal tali perawan itu ya, dia akhirnya muncul berdua dan di sini Arif bilang udah nggak bisa ketolong lagi karena itu sudah menjadi pilihan. Arif kan yang ngerti itu bakalan menarik lagi karena bagaimana Adit akhirnya menikah dan punya anak namanya Bima, dan Bima berteman dengan Pak Arif. Waduh. Dan setelah saya coba menghubungi untuk Mas Dika Netra Kala ya, di situ akhirnya Mas Dika sedang menggarap nih kisah kelanjutannya bagaimana nanti petualangan Bima bersama dengan Pak Arif ya. Dan semoga cepat selesai garapannya dan pasti akan langsung kami up di channel Ilo Entry. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Mas Dika atas kisah Lebur Sukmanya yang luar biasa ini, dan semoga kisah Lebur Sukma bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.